Apakah bangun ruang itu? Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Bangun ruang dalam matematika dibagi menjadi beberapa bangun ruang, yakni sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi merupakan bidang pada bangun ruang dengan ruangan di sekitarnya. Rusuk merupakan pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Titik sudut adalah titik dari hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Pada setiap bangun ruang mempunyai rumusan dalam menghitung luas permukaan maupun volumenya. Volume bangun ruang adalah ukuran yang menyatakan kapasitas ruangan yang ditempati oleh bangunan ruangan tersebut. Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah luas seluruh permukaan atau bidang bangun ruang tersebut. Berikut macam-macam bangun ruang. Yang pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Contoh bentuk kubus dalam kehidupan sehari-hari adalah kardus. Rumus volume kubus adalah rusuk pangkat 3. Yang kedua, balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Contoh bentuk balok dalam kehidupan sehari-hari adalah kayu. Rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga, prisma tegak segitiga. Prisma tegak segitiga adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segitiga dan sisi tegak berbentuk segi 4. Dengan kata lain, prisma adalah bangun ruang yang mempunyai penampang melintang yang selalu sama dalam bentuk dan ukuran. Prisma tegak segitiga memiliki 3 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Contoh bentuk prisma tegak segitiga dalam kehidupan sehari-hari adalah tenda. Rumus volume prisma tegak segitiga adalah luas alas kali tinggi. Yang keempat, 5 segitiga. 5 segitiga adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segitiga dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. 5 segitiga memiliki 4 sisi, 6 rusuk, dan 4 sudut. Contoh bentuk 5 segitiga dalam kehidupan sehari-hari adalah atap rumah. Rumus volume 5 segitiga adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Yang kelima, 5 segi 4 adalah bangun ruang yang memiliki 3 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Contoh bentuk 5 segi 4 dalam kehidupan sehari-hari adalah bangunan piramida. Rumus volume 5 segi 4 adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Yang keenam, tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi 2 lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Kedua lingkaran disebut sebagai alas dan tutup tabung serta persegi panjang yang menyelimutinya disebut sebagai selimut tabung. Contoh bentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari adalah drum. Rumus volume tabung adalah pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Yang ketujuh, kerucut. Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Contoh bentuk kerucut dalam kehidupan sehari-hari adalah topi caping. Rumus kerucut adalah sepertiga pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Luas permukaan bangun ruang. Kubus 6 kali sisi kali sisi. Balok 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Prisma segitiga, keliling alas dikali tinggi prisma ditambah 2 kali luas alas.
5 segitiga. Luas alas ditambah luas selimut sama dengan alas kali tinggi dibagi 2 ditambah 3 dikali luas segitiga pada sisi tegak. 5 segi 4. Luas alas ditambah luas selimut sama dengan panjang kali lebar ditambah 4 kali lebar segitiga pada sisi tegak. Yang ke-8, bola. Bola merupakan bangun ruang berbentuk setengah lingkaran diputar mengelilingi garis tengahnya. Bola memiliki satu sisi. Contoh bentuk bola dalam kehidupan sehari-hari adalah bola sepak. Rumus bola adalah 4/3 pi kali jari-jari kali jari-jari. Luas permukaan bola adalah 4 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Tabung 2 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah 2 dikali pi dikali jari-jari dikali tinggi. Kerucut pi dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah pi dikali jari-jari dikali sisi miring pada segitiga siku-siku. Berikut contoh dari luas permukaan dan volume kubus. Diketahui sebuah kubus adalah 18 cm. Yang ditanyakan berapakah luas permukaan dan volume kubus? Jawabannya adalah luas permukaan dari kubus dengan rumus 6 kali sisi kali sisi adalah 6 dikali 18 dikali 18. Hasilnya adalah 1944 cm persegi. Dan untuk volume kubus dengan rumus sisi kali sisi adalah 18 dikali 18 dikali 18. Hasilnya adalah 5832 cm kubik. Contoh soal luas permukaan pada balok. Diketahui panjang sebuah balok adalah 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 6 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah luas permukaan balok? Jawabannya adalah luas permukaan balok dengan rumus 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 8 dikali 5 ditambah 8 dikali 6 ditambah 5 dikali 6 sama dengan 2 dikali 40 ditambah 48 ditambah 30 sama dengan 2 dikali 118. Hasilnya adalah 236 cm persegi. Jadi luas permukaan balok adalah 236 cm persegi. Contoh soal luas permukaan dan volume pada bola. Diketahui sebuah bola memiliki jari-jari 7 cm. Ditanyakan berapakah luas permukaan dan volume bola? Jawabannya adalah luas permukaan bola dengan rumus 4 kali pi kali jari-jari kali jari-jari, di mana pi di sini kita menggunakan angka 22/7. Jadi 4 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Hasilnya adalah 616 cm persegi. Sedangkan untuk hasil volume bolanya adalah 4/3 dikali pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali jari-jari sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 7.